adik-adik, jumpa lagi sama kakak dan abang guru sekolah minggu dengan ibadah minggu tanggal 12 Juli 2020 dengan tema Cintailah Pendidikan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan 3 senjata, yaitu Alkitab, yang kedua Kidung Jemaat, yang ketiga hati dan pikiran. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa yang berdalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau memimpin kami untuk mengikuti ibadah kami hari ini ya Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah, walaupun hanya melalui video online ini ya Bapa, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami untuk mengikuti ibadah online kami hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, terlebih diri kami juga ya Bapa. Engkau tetap memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, di atas segala permohonan kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa sebagai anak-anak terang-Mu. Hanya ini doa kami melalui nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan kata syukur kehadirat-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Sukacita Abadi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang masih mengasihi kami, memberkati kami hingga saat ini, kami boleh Tuhan datang kepadamu kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu di minggu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan memberikan kami iman percaya dan memberikan kami pengharapan, sehingga kami Tuhan mampukan untuk menjalani kehidupan kami, untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, karena Engkau tetap menyertai kami sepanjang hari. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ini, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan di minggu kita saat ini tertulis di kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 15. Amos 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh senantiasa bersyukur, bersukacita, karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, karena Tuhan masih memberikan kita berkat, karena Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu baik sehingga hingga saat ini kita masih mampu menjalani hari-hari hidup kita dalam keadaan sehat, bersama dengan orang tua, bersama dengan teman-teman. Bahkan secara khusus saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Adik-adik sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dengan perkataan Tuhan di dalam kitab Amos, mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Sebagai anak-anak Tuhan, yang pasti yang harus kita lakukan apa? Gak mungkin berbuat jahat. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Mencari kebaikan. Mencari kebaikan atau melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang apa? Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Bukan berarti supaya Tuhan memberkati. Kita harus melakukan kebaikan bukan berarti supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, supaya Tuhan melindungi kita. Tidak. Kita melakukan kebaikan dan menjauhi yang jahat karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah melindungi, karena Tuhan sudah menjagai. Jadi kita melakukan semuanya itu karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan kebaikan itu bagi kita. Bisa kita ingat kembali kenapa Tuhan mati di kayu salib? Bukan karena dia berdosa. Kenapa dia yang disalibkan dan mati di Golgota? Bukan karena dosa-dosanya, kesalahannya, tetapi karena dosa kita. Dan Tuhan mau disalibkan, itu karena apa? Itu adalah karena kebaikan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Di ayat 15 dikatakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Inilah yang harus kita lakukan adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya kita juga harus melakukan kebaikan. Masih ingatkan adik-adik sekolah minggu lagu anak sekolah minggu? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nah, disinilah kita harus melakukan kebaikan. Karena apa? Karena Dia sudah memberikan kebaikan yang luar biasa kepada kita. Ketika Amos mengatakan tadi kepada umat yang saat itu sedang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, dia mengingatkan umat Israel pada saat itu, cari yang baik, jangan yang jahat. Cintailah yang baik dan bencilah yang jahat. Kita juga saat ini disapa oleh firman Tuhan. Jangan mencintai yang jahat, tetapi membenci kebaikan. Sama itu ketika disebutkan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu juga adalah sebuah kejahatan. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, ketika teman kita berhasil, kita harus ikut bersukacita. Ketika teman kita juara, kita harus ikut bersukacita. Hebat kamu, selamat ya. Jangan kita malah mencibir atau jadi tidak enak. Baru itu aja. Nah, tetapi bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan?
dengan cara mendukung mereka juga, mendoakan mereka juga. Itu sebabnya kalau ada istilah yang mengatakan SMS, senang dia melihat temannya susah, susah dia melihat temannya senang, itu adalah sebuah kejahatan. Anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan, yang sudah diberikan kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Membenci kejahatan dan mencintai kebaikan. Dan inilah yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kebaikan kepada kita hingga saat ini, ketika kita masih diberikan napas hidup. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap mencintai kebaikan dan menjauhi kejahatan? Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, yaitu hiduplah di dalam buah-buah roh, hiduplah di dalam kasih, dan tetaplah hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yaitu senantiasa berdoa kepadanya, senantiasa memuji Tuhan dalam segala hal, dalam kondisi apapun. Saat ini kita harus memuji Tuhan di rumah masing-masing karena situasi COVID-19. Saat ini kita harus beribadah, berdoa bersama dengan keluarga, dengan orang tua. Harus kita syukuri. Karena apa? Tuhan tetap masih mengizinkan itu terjadi, dan Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Itu juga harus kita jalani dengan ucapan syukur, karena Tuhan masih tetap baik dan memberkati kita hingga saat ini. Dan ketika firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kita bahwa tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kita juga dituntun, diajak untuk tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan kebaikan, mencintai kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Buktinya kita mencintai kebaikan itu dan membenci kejahatan itu dalam hidup sehari-hari. Adik sekolah minggu harus mempraktekkannya, yaitu yang pertama, harus mencintai orang tua, melakukan kebaikan. Ketika disuruh, jangan melawan. Ketika disuruh, jangan katakan tunggu dulu. Ketika disuruh untuk mengerjakan sesuatu di rumah, jangan katakan cuman aku aja. Tetapi bagaimana kita menunjukkan kebaikan itu ketika di rumah kepada orang tua? Siap mak, oke mak, baik mak. Ketika si kakak menyuruh si adik, bagaimana si adik melakukannya? Apakah dia tidak mau atau menolak? Tunjukkan bagaimana sifat baik di sana. Ketika si kakak menyuruh minta tolong kepada adik, si adik juga harus mau. Dan ketika si adik minta tolong kepada si kakak atau si abangan, si kakaan atau si abangan juga harus mau. Inilah sifat-sifat baik. Inilah perbuatan baik yang dikatakan Tuhan dalam firman ini. Cintailah yang baik itu. Jangan mencintai kejahatan, tetapi mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Kejahatan juga yang senantiasa harus kita jauhkan setiap hari dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kejahatan yang harus kita jauhkan, kita buang, yaitu sering bersungut-sungut, sering marah-marah, dan sering mengejek. Itu juga adalah hal-hal yang harus kita benci, dan itu termasuk juga adalah hal-hal yang jahat yang sudah Tuhan tidak inginkan, yang tidak Tuhan inginkan. Ini harus kita buang, dan ini harus kita jauhkan dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Benci kejahatan, cintailah yang baik. Sudah jelas tadi dikatakan, dengan perbuatan itu kita tunjukkanlah mulai saat ini dalam hidup kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga. Lalu setelah kita mencintai di tengah keluarga, lalu kita harus mencintai Tuhan, pemberi berkat dan kebaikan itu. Setiap saat, setiap hari tetap menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika mau makan, terima kasih Tuhan Yesus, berkati makananku. Selesai makan, terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah makanan itu menjadi kesehatan.
Ketika mau tidur, Tuhan Yesus berkati aku supaya aku tidur dengan nyenyak, mimpi indah dan lain sebagainya. Bangun tidur juga berdoa memuji Tuhan. Kemanapun tetap berdoa, tidak perlu panjang-panjang. Tetapi tunjukkan kalau Tuhan itu baik kepada kita, dan kita harus tetap melakukan kebaikan itu juga bagi orang lain dan kepada Tuhan. Itulah salah satu bukti kita baik dan menunjukkan kebaikan kepada Tuhan dengan senantiasa memuji Dia dengan nyanyian, dengan doa setiap saat kepada Tuhan. Kita diberkati Tuhan saat ini, dan biarlah firman Tuhan itu juga yang menjadi pegangan kita supaya kita tetap melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Cintailah yang baik, bencilah yang jahat. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, supaya kita tetap bersukacita. Marilah melakukan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau menyapa kami saat ini dalam ibadah kami, bahwa kami harus mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Karena Tuhan sudah menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami melalui kematian-Mu. Engkau yang tidak berdosa harus menanggung siksaan dan kematian karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami juga Tuhan ajari dan kuatkan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat melakukan kebaikan itu dalam keluarga kami, sehingga kami dapat menunjukkan kebaikan itu Tuhan kepada orang tua kami, kepada kakak, abang, adik kami, dan kepada semua orang, sehingga kebaikan-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih kami terima hingga saat ini, ketika Engkau masih memberikan kami kesehatan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami bersama-sama dengan keluarga untuk memuji memuliakan nama-Mu walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau lah yang senantiasa menyertai kami, memberikan kami kesabaran untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk penderitaan dunia ini, yaitu virus corona yang masih melanda dunia kami, negara kami. Kami mohon dengan kuasa-Mu, Engkau luputkan kami Tuhan dari sakit penyakit itu, sehingga kami tetap sehat dan kami boleh tetap bersukacita karena kesehatan dan penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, dan nama-Mu lah yang kami permuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Bible Pro. Nah, untuk menutup ibadah kita kembali bernyanyi dengan judul D-O-S-A, dosa. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Tuhan memberkati. Salam sehat. Harinya Tuhan, mari kita